Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi aplikasi injeksi metionin C11 pada penyakit akromegali. Kelompok 1 beranggotakan Feby Anggraini, Claresta Salmeris PNR, Masyanda Nikita, Amanda Triana Fahmi, dan juga Angelika Asmara Basanti. Yang pertama ialah pengantar. Akromegali merupakan penyakit endokrin yang terjadi akibat produksi hormon pertumbuhan atau yang biasa disebut dengan growth hormone. Nah, growth hormone ini tumbuh secara berlebihan. Biasanya itu disebabkan oleh tumor jinak pada kelenjar hipofisis. Kondisi ini menyebabkan perubahan fisik seperti pembesaran tangan, kaki, dan juga pembesaran bentuk wajah. Dalam proses diagnosis dan pemantauan akromegali, teknik pencitraan molekuler menggunakan radiofarmaka memiliki peranan yang penting. Radiofarmaka yang salah satunya itu dapat digunakan ialah metionin C11, yaitu asam amino yang ditandai dengan radioisotop karbon 11. Radioisotop ini memiliki waktu paruh yang pendek, sekitar 20 menit, dan digunakan dalam teknik positron emission tomography atau PET. Metionin C11 efektif untuk mendeteksi dan mengevaluasi tumor hipofisis penyebab akromegali karena mampu memberikan gambaran metabolisme tumor secara non-invasif. Nah, hal ini yang menjadikan metionin C11 sebagai alat diagnostik yang berharga dalam manajemen akromegali. Akromegali merupakan penyakit yang disebabkan akibat produksi growth hormone yang berlebih. Penyakit ini juga disebabkan oleh adenoma pada kelenjar hipofisis yang merupakan suatu bentuk tumor jinak yang baru muncul atau baru terjadi ketika kita memasuki usia dewasa. Pada 99% kasus yang terjadi pada penyakit akromegali ini disebabkan karena sekresi GH dan juga terdapat adenoma pada pituitary. Tumor biasanya juga menghasilkan sekresi GH sendiri atau growth hormone sendiri, namun juga terkadang dapat mensekresikan prolaktin dan juga hormon tiroid. Selanjutnya, tanda dan gejala yang terjadi pada pasien yang menderita penyakit akromegali. Yang pertama, terjadi pembengkakan pada area wajah yang ditandai dengan hidung menebal dan melebar, tulang pipi terlihat jelas, kulit dahi menebal, bibir tebal, dan juga terjadi kerutan pada garis wajah yang terlihat jelas. Kemudian untuk kulit dahi yang menebal tersebut terkadang dapat menimbulkan tonjolan ke depan pada kulit wajah. Yang kedua, terjadi perubahan kulit. Hampir 70% pasien akromegali memiliki kulit yang berminyak dan juga berkeringat. Penebalan kulit terjadi karena adanya pengendapan glikosaminoglikan dan juga meningkatnya produksi kolagen yang terjadi pada jaringan ikat kulit. Penebalan ini juga merupakan ciri-ciri dari adanya polip kolon yang terjadi pada kulit. Yang ketiga, terjadi perubahan pada tulang. Perubahan pada tulang terjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu kraniofasial. Terjadi pertumbuhan tulang yang tidak wajar yang dimana berfokus pada pertumbuhan tulang rangka. Yang kedua, terjadi ekstremitas yang dimana ekstremitas ini terjadi pertumbuhan mandibula yang berlebihan yang mengakibatkan prognatisme, pemisahan gigi, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat trunk, yaitu deformasi tulang yang mengakibatkan terjadinya kifosis pada tulang punggung, kemudian terjadinya juga hiperlordosis pada tulang. Diagnosis penyakit akromegali. Diagnosis penyakit ini biasanya didasarkan pada kombinasi pemeriksaan klinis dan demonstrasi biokimia pada sekresi GH otonom yang tidak teratur dan peningkatan kadar IGF-1. Konsentrasi pada GH serum biasanya meningkat, tetapi untuk kadarnya biasanya berfluktuasi secara luas. Untuk itu, maka uji tes awal yang dilakukan untuk mendiagnosis penyakit akromegali yaitu dengan uji serum IGF-1. Hal ini juga direkomendasikan untuk pasien yang memiliki gejala atau tanpa gejala klinis yang khas untuk penampilan penyakit akromegali tersebut. Berikut adalah tabel yang berkaitan dengan diagnosis akromegali, yaitu dengan komponen saat diagnosis dan juga selama tindak lanjut pada jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu struktur kimia dari metionin C11. Dapat dilihat pada gambar yang saya ambil dari PubChem. Metionin C11 merupakan asam amino buatan yang dilabeli dengan radioisotop karbon 11. Senyawa ini fungsinya sebagai pemberi gugus metil dan masuk ke dalam makromolekul. Dalam teknik pencitraan positron emission tomography atau PET, metionin C11 ini digunakan untuk mendeteksi tumor yang memiliki aktivitas sintesis protein yang tinggi dengan formula molekul yaitu C5H11NO2S.
Selanjutnya adalah sifat fisikokimia dari senyawa metionin C11, di mana waktu paruh dari senyawa metionin C11 adalah 20,4 menit dengan energi positron maksimal 0,96 MeV, memancarkan radiasi positron yang mengalami anihilasi dengan elektron menghasilkan 2 foton gamma dengan energi 511 kV. Kemudian untuk karakteristik fisikokimianya sendiri, yang pertama adalah berat molekul yaitu 149,2 gram per mol. Kemudian untuk pH yaitu 4,5 sampai 8,5, dan untuk kemurnian dari radiokimianya sendiri itu lebih dari 95%. Kemudian untuk kemurnian radionuklidanya itu lebih dari 99,9%. Dan untuk kejernihannya sendiri, metionin C11 itu jernih dan juga bebas dari partikel. Dan selanjutnya dalam aplikasi klinis akromegali, uptake yang tinggi itu pada adenema hipofisis, kemudian untuk distribusinya itu cepat ke jaringan target, kemudian untuk ekskresi utamanya itu pada sistem hepatobiler, kemudian untuk volume distribusinya itu 0,23 kurang lebih 0,05 liter per kilogram, dan yang terakhir itu adalah clearance, di mana itu 1,5 kurang lebih 0,3 liter per jam per kilogram. Yang selanjutnya adalah mekanisme dari senyawa metionin C11, di mana akromegali itu disebabkan oleh kelebihan hormon pertumbuhan atau hormon GH dari adenoma hipofisis. Kemudian untuk metionin C11 itu akan membantu mendeteksi dan juga memvisualisasikan adenoma ini melalui pencitraan PET, memanfaatkan transport aktif oleh LAT1 yang meningkat pada sel adenoma. Kemudian metionin C11 ini juga terkonsentrasi lebih tinggi pada adenoma dibandingkan dengan jaringan normal, mencerminkan bahwa aktivitas metabolik dan juga sekresi dari GH tersebut. Dan untuk keunggulannya sendiri itu meliputi kemampuan melintasi sawar darah otak, korelasi uptake dengan aktivitas tumor, kemudian juga evaluasi respon terapi. Dan untuk metionin C11 juga ini efektif untuk memantau adanya perubahan metabolik, deteksi tumor residual, dan juga memprediksi respon terapi pasca bedah ataupun pasca radiasi. Cara penggunaan radiofarmaka metionin C11. Yang pertama, persiapan pasien. Pasien berpuasa 4-6 jam sebelum pemeriksaan. Kemudian, penghentian obat-obatan yang dapat mempengaruhi uptake, dan dilakukan pengukuran kadar GH dan IGF sebelum pemeriksaan. Selanjutnya, pada proses administrasi dilakukan dengan dosis 370-740 mBq atau setara dengan 10-20 mCi, dan diinjeksikan secara intravena bolus, kemudian diakuisisi gambar dimulai 10-20 menit post injeksi. Yang ketiga, proses pencitraan menggunakan scanner PET atau CT, dan diakuisisi selama 20-30 menit serta FOV mencakup seluruh kepala. Dosis yang digunakan. Dosis standar metionin C11 yang direkomendasikan untuk pemeriksaan PET pada kasus akromegali adalah 370-740 mBq atau setara dengan 10-20 mikrokuri yang diberikan melalui injeksi intravena bolus. Nah, penentuan dosis yang tepat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor berat badan, karena dapat mempengaruhi cara tubuh menyerap dan memproses obat, serta usia pasien karena metabolisme obat bisa berbeda pada kelompok usia tertentu. Selanjutnya, fungsi ginjal yang memainkan peran penting, mengingat ginjal berperan dalam pengelolaan ekskresi obat dari tubuh. Dan yang terakhir, tujuan dari pemeriksaan atau pengobatan itu sendiri untuk diagnosis awal atau untuk tindak lanjut. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan dosis yang diberikan untuk memastikan efektivitas dan keamanan terapi. Cara penyimpanan radiofarmaka ini harus simpan dalam wadah yang terlindung dari cahaya matahari dan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius untuk menjaga kestabilannya. Pada wadah penyimpanannya juga harus memiliki perisai radiasi yang dimana terbuat dari timbal. Secara umum, untuk sediaan untuk mengatasi akromegali yang beredar di pasaran diantara yang pertama, sammotasin analog yang tersedia dalam bentuk injeksi subkutan jangka pendek dengan dosis 100 hingga 500 mc per hari.
Kedua, Pegvisoman dengan merek dagang Samovert yang tersedia dalam bentuk serbuk untuk injeksi secara subkutan dengan dosis sekitar 10 hingga 30 mg sehari. Ketiga, Pasireotide yang diinjeksikan secara subkutan jangka pendek atau dengan long acting untuk injeksi secara muskular setiap 4 minggu dengan dosis 20 hingga 60 mg. Yang keempat, Lanreotide dengan merek dagang Samatulin Autogel tersedia dalam bentuk injeksi dip yang dimana dosis yang digunakan yaitu 60, 90 atau 120 mg dalam 4 minggu. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait presentasi kali ini. Terima kasih.